Halo, selamat datang di mata kuliah Gizi dengan HIV/AIDS dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nutritional care proses pada bayi dan anak dengan HIV/AIDS. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang intervensi gizi yang tepat, kita akan menyinggung masalah bagaimana virus HIV ini dapat menyerang seorang anak gitu ya. Jadi kemarin di materi minggu lalu tentang gizi untuk ibu hamil dan menyusui dengan HIV/AIDS sudah kita singgung bahwa highlight yang dari intervensi gizi itu adalah untuk menekan adanya eh, MTCT atau Mother to Child Transmission ya. Jadi transmisi infeksi dari ibu ke anak. Nah, kalau kita lihat, ternyata selama proses kehamilan hingga menyusui, seorang anak yang lahir dari ibu dengan HIV/AIDS itu memiliki resiko untuk mengalami HIV/AIDS melalui berbagai rute, ya. Jadi di sini kalau kita lihat baik kehamilan, persalinan, kemudian menyusui, ya itu juga berkontribusi terhadap laju transmisi virus itu dari penularannya dari ibu ke anak seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat di sini, mmm, kehamilan justru tidak terlalu berkontribusi besar gitu ya. Nah, sedangkan anak yang menerima ASI maupun yang tidak menerima ASI ternyata memiliki resiko untuk mengalami HIV/AIDS seperti itu. Di mana semakin lama durasi menyusui, semakin besar resiko seorang anak untuk tertular virus dari ibunya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi ada beberapa prinsip-prinsipnya. Yang pertama memang karena virus ini itu kan beredar di darah dan ASI itu kan dibuat dari darah ibu gitu ya. Sehingga virus ini juga bisa ditemukan di air susu seperti itu ya. Sehingga perempuan atau ibu menyusui dengan jumlah virus yang lebih tinggi itu memiliki peluang untuk menularkan eee, virus ini melalui ASI kepada anaknya apabila disusui gitu ya. Nah kemudian, infeksi HIV itu juga tidak hanya terjadi pada anak yang sudah HIV. Jadi, apabila anak yang lahir dari ibu dengan kondisi HIV/AIDS itu ternyata waktu lahir tidak terinfeksi seperti itu ya. Dalam perjalanannya itu juga bisa menjadi, terinfeksi. Nah, hal itu bisa, disebabkan oleh proses menyusui itu sendiri atau mungkin adanya, eee, transfusi darah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa dari berbagai jalur. Nah, kemudian, eee, anak yang lahir dari ibu yang tidak terinfeksi HIV/AIDS juga bisa, mengalami HIV/AIDS itu apabila mungkin dia menerima donor ASI dari, pendonor yang, mengalami HIV/AIDS seperti itu ya. Jadi bisa disebabkan oleh macam-macam faktor. Nah, mengapa kok ASI itu bisa sampai menularkan virus gitu ya? Nah, sebenarnya tidak pada semua kondisi ASI itu mengandung jumlah virus yang signifikan untuk dapat menginfeksi seorang anak. Namun pada kondisi berikut, kemungkinan ASI untuk, dapat menularkan virus HIV, untuk dapat membawa virus HIV dalam jumlah yang cukup untuk menginfeksi seorang anak, itu menjadi lebih besar. Di antaranya pada kondisi di mana viral load seorang ibu menyusui itu tinggi, yang ditandai dengan rendahnya CD4 dan tingginya RNA viral load ya. Makanya untuk ibu menyusui juga harus biasanya menerima terapi ARV tadi untuk menekan viral load. Sehingga walaupun ada virus yang beredar di darah ibu, namun jumlah di dalam ASI itu dapat ditekan seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah ibu dengan, gejala klinis yang berat, misalnya disertai dengan komorbiditas seperti mungkin kandidiasis atau,
mungkin TB dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada komorbiditas HIV/AIDS yang berat. Nah, itu tidak disarankan untuk, menyusui karena memang biasanya, viral load-nya akan lebih tinggi ketika seorang ibu sudah, menderita gejala klinis yang berat. Nah, kemudian yang ketiga adalah apabila kesehatan payudara itu buruk ya, misalnya terjadi mastitis atau misalnya ada fistura di, eee, puting susu seperti itu tidak disarankan untuk menyusui anaknya. Kemudian juga ibu dengan status gizi yang buruk ya, atau wasting. Kemudian apabila bayi itu mengalami infeksi oral ya, seperti misalnya, herpes atau mungkin oral thrush gitu ya. Ya jadi, mmm, tidak disarankan untuk menyusui langsung dari ibu. Kemudian, bayi dengan mixed feeding, jadi yang sudah menerima susu formula ya, tidak perlu lagi gitu ya menerima ASI. Dan, durasi, menyusui lebih dari 6 bulan. Jadi memang karena, ASI dari ibu dengan kondisi HIV/AIDS ini, mengandung virus ya, sehingga tapi bermanfaat juga gitu kan untuk perlindungan. Jadi, memang kita biasanya tetap memberikan ASI, namun durasinya itu, harus diatur seperti itu ya, bagaimana cara pemberiannya itu juga diatur. Pengolahan ASINya juga demikian. Nah, ini adalah, kategori HIV/AIDS pada anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa dikategorikan menjadi 4 kategori berdasarkan jumlah CD4 serta gejala klinis yang ditemukan. Anak tergolong kategori N atau tanpa gejala apabila memiliki, kadar CD4 kurang dari, seharusnya berdasarkan usianya, serta tapi tidak disertai dengan tanda dan gejala klinis gitu ya. Jadi kalau CD4-nya, rendah namun, eee, tanpa gejala itu berarti tergolong kategori N. Tetapi apabila CD4-nya rendah, namun ada gejala ringan seperti dermatitis, limfadenopati, hepatomegali, dan lain sebagainya, maka anak tersebut dikategorikan mengalami HIV/AIDS kategori A. Semakin berat, maka kategorinya itu semakin tinggi gitu ya. Moderate itu B, sedangkan severe itu C ya. Di mana gejala klinisnya lebih banyak pada kategori B dan semakin banyak lagi gitu ya di kategori C. Nah, untuk anak-anak dengan kondisi HIV/AIDS terjadi beberapa masalah gizi. Ini adalah beberapa masalah gizi yang sering ditemukan pada anak-anak dengan kondisi HIV/AIDS. Di antaranya adalah anoreksia dan wasting ya. Jadi anak cenderung kurus di mana ditandai dengan berat badan yang rendah serta panjang badan atau tinggi badan yang cenderung tergolong pendek gitu. Nah, hal ini terjadi karena, anoreksia sendiri itu menyebabkan, gangguan pertumbuhan optimal pada anak dengan HIV/AIDS. Di samping itu, HIV/AIDS sendiri itu menyebabkan, eee, asupan energi anak yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan, itu harus dikompensasi juga untuk melawan virusnya. Jadi infeksi HIV/AIDS sendiri itu meningkatkan kebutuhan energi. Nah, dan di samping itu juga, efek samping dari pengobatan HIV/AIDS ya, itu dapat menyebabkan, anoreksia tadi. Serta, akhirnya lama-kelamaan jika anoreksia ini terus terjadi, akan terjadi, undernutrisi gitu ya, atau gizi buruk, seperti itu. Nah, bagaimana, nutrition care process untuk anak dengan, kondisi HIV/AIDS? Ini adalah rangkuman, seberapa besar kebutuhan energi pada anak-anak dengan HIV/AIDS. Jadi anak-anak dengan HIV/AIDS ini memang, butuh perlakuan khusus
karena mereka memerlukan energi untuk pertumbuhan, di samping itu juga memerlukan energi untuk melawan infeksi. Nah, kebutuhan energi untuk anak HIV/AIDS ini tentunya lebih tinggi dibandingkan anak-anak dengan kondisi yang normal tanpa penyakit ya. Besar penambahan energi itu tergantung dari derajat penyakitnya. Apabila anak-anak, dengan HIV/AIDS itu tidak mengalami gejala klinis atau hanya gejala klinis ringan seperti misalnya, mungkin CD4-nya rendah terus ditambah sariawan gitu ya, itu kan termasuk ringan. Atau kadar CD4-nya itu relatif stabil selama pemberian, eee, lebih dari 6 bulan antiretroviral terapi, maka penambahan kebutuhan energinya itu cukup 10%. Namun, apabila, anak dengan HIV/AIDS juga mengalami kondisi penyakit kronik atau infeksi oportunistik, serta, mengalami gizi buruk ya, kurang gizi yang berat, maka penambahannya itu menjadi lebih tinggi. Kalau ada penyakit kronis atau infeksi oportunistik tanpa adanya gejala gizi kurang, maka perlu penambahan energi sebesar 25 sampai 30%. Sedangkan pada anak-anak dengan gejala klinis ditambah adanya, status gizi yang tergolong buruk, butuh penambahan antara 50 sampai 100%. Nah, apabila, weight loss ini baru terjadi atau anak baru memulai terapi ART atau baru pulih dari, recovery berat badan setelah penanganan gizi buruk tadi, maka penambahannya menjadi lebih tinggi lagi. Jadi energi perlu ditambahkan sampai 150% dari kebutuhannya, ya. Nah, kemudian dari jumlah itu, kebutuhan protein itu diperkirakan, sekitar 10 sampai 15% dari kebutuhan energi setelah, penambahan tadi. Secara mendetil, berdasarkan usia dan juga gejala klinis yang dialami, ini adalah, asupan energi, dalam kilokalori per hari yang disarankan diberikan untuk anak dengan kondisi HIV/AIDS. Jadi di sini kita bisa lihat ya, oke sebentar, ya. Anak usia 6 sampai 11 bulan itu bisa diberikan energi 690 kilokalori kalau, eee, tidak terinfeksi HIV/AIDS. Namun ketika dia terinfeksi HIV/AIDS walaupun tanpa gejala klinis, maka asupan energinya itu meningkat menjadi 760 ya. Sedangkan, apabila terinfeksi serta, penambahan berat badannya sangat sedikit, nggak bisa nambah berat badan atau ada, gangguan lainnya gitu ya, gangguan klinis lainnya, maka penambahannya bisa sampai sekitar 20%, yaitu sekitar 830 kilokalori. Nah, kalau sampai anaknya gizi buruk, Eee, setelah, fase stabilisasi jadi akan diberikan penanganan seperti seperti halnya anak gizi buruk ya, diberikan F75, F100 gitu ya, sampai nanti F135 dan kalau sudah lolos dari fase stabilisasi ya, sampai F100 tadi sudah bisa lewat, maka bisa diberikan energi dengan nilai, sekitar 150 sampai 200 kilokalori per hari ya. Itu yang setara dengan 50 sampai 100% tambahan energi dibandingkan dengan kebutuhannya, dan seterusnya. Jadi semakin, besar usia anak, tentunya semakin besar kebutuhan energinya. Oke. Nah, bagaimana rekomendasi, asupan makan untuk bayi dulu gitu ya. Nah, bayi kan pasti makanan utamanya adalah ASI. Namun, pemberian ASI pada kondisi normal dengan HIV/AIDS itu agak sedikit berbeda. Pada kondisi normal, anak akan, diberikan rekomendasi untuk menerima ASI secara eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman lain gitu ya, sampai 6 bulan. Nah, sedangkan pada kondisi HIV/AIDS, ASI-nya nggak bisa eksklusif ya, karena bayi yang menerima ASI
itu juga akan diberikan ARV, intervensi ARV gitu ya, jadi akan mengonsumsi obat ARV juga. Atau memang disarankan untuk menghindari, eee, menerima susu ibu sama sekali apabila ibunya mengalami kondisi-kondisi yang sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Jadi misalnya ada komorbiditas berupa penyakit kronis atau infeksi oportunistik, ada mastitis, kemudian status gizinya kurang dan lain sebagainya. Itu tadi tidak disarankan untuk, menyusui. Jadi, bayinya juga tidak disarankan untuk menerima ASI dari ibunya. Nah, kemudian untuk bayi normal, di sini disarankan untuk, menerima makanan solid, pada usia 6 bulan gitu ya, secepatnya. Kemudian dilanjutkan, tetap menyusui sampai usia 24 bulan. Nah, sedangkan, eee, ibu dengan HIV/AIDS itu, disarankan untuk menyusui, sampai 12 bulan dan dapat diteruskan sampai 24 bulan apabila, eee, diikuti oleh, eee, terapi ART yang sukses. Jadi kalau terapi ART-nya sukses, maka ibu ini bisa menyusui anaknya bahkan sampai, 24 bulan sama seperti orang normal. Tetapi apabila dalam perjalanannya terapi ART ini tidak sukses atau misalnya ibu mengalami gejala infeksi oportunistik yang lain, maka, eee, proses menyusui harus dihentikan. Nah, kemudian di sini, eee anak yang sakit, tidak, harus tetap menyusui ya kalau pada kondisi normal seperti itu. Nah, tetapi untuk anak yang, menderita HIV/AIDS apabila terjadi beberapa, penyakit seperti tadi misalnya oral thrush atau herpes, maka menyusui secara langsung itu tidak direkomendasikan. Nah, untuk anak, dengan HIV/AIDS yang dapat mengakses makanan yang lebih aman, misalnya, pada keluarga yang berkecukupan atau mungkin, eee eee, ibu yang sudah, sakit tapi keluarganya bisa menyediakan anaknya sudah cukup umur ya sehingga bisa mengonsumsi makanan solid gitu ya, itu direkomendasikan untuk menghentikan proses menyusui untuk menurunkan, kemungkinan transmisi virus, dari ibu ke anak melalui ASI itu sendiri gitu. Jadi, eee sebenarnya kan ASI itu mengandung virus gitu ya, tetapi kenapa kok tetap disarankan untuk anak dengan HIV/AIDS itu karena sebagian besar penderita HIV/AIDS itu kan tergolong, kelompok dengan tidak semuanya itu, tergolong kelompok, dengan sosial ekonomi yang cukup gitu ya. Jadi, terutama kalau pada kondisi global, pada setting global itu kan banyak terjadi di wilayah Afrika, di mana di sana, akses pangan itu lebih sulit gitu ya. Jadi, daripada menerima makanan dengan dengan nilai gizi yang tidak lebih baik daripada ASI, dan mungkin persiapannya juga belum tentu terjamin ya, dari sisi, keamanannya. Karena kan untuk menyiapkan, eee, susu formula itu kan nggak gampang gitu ya, jadi semuanya harus steril. Eee, te yang menyiapkan harus cuci tangan berkali-kali, kemudian tidak boleh disimpan, tidak boleh dikonsumsi lebih dari 2 jam dan lain sebagainya gitu ya. Persiapannya kan ribet sebenarnya kalau mengikuti step yang benar. Nah, maka, eee, ASI ini memang disarankan gitu ya, tapi kalau memang keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS atau ibu dengan HIV/AIDS ini memiliki sumber daya yang lebih untuk dapat menyediakan makanan atau minuman yang aman dan dapat mengolah makanan dan minuman tersebut dengan baik, dengan hygiene sanitasi yang baik gitu ya, maka memang sebaiknya, ASI ini tidak diberikan gitu ya, karena berarti ada makanan yang lebih tidak beresiko namun memiliki kandungan gizi yang, baik seperti itu untuk diberikan kepada anaknya. Nah, ini adalah, rekomendasi, eee, menyusui untuk anak hingga usia 1 tahun ya atau 12 bulan. Jadi pada, anak dengan HIV/AIDS, mmm,
yang menerima ASI itu dapat disusui sekitar 8 kali sehari ya dalam 24 jam, sebanyak yang anaknya mau gitu ya, baik pagi maupun siang. Dan disarankan tetap tidak memberikan makanan atau minuman lain selain, ASI ibu, karena pencampuran, makanan itu dapat meningkatkan resiko, terkena HIV/AIDS gitu ya, apabila persiapannya tidak baik gitu ya, apabila, persiapannya tidak steril, makanannya tidak dipersiapkan dengan benar-benar higienis, jadi sebaiknya dihindari, gitu. Nah, kemudian untuk anak usia 6 sampai 12 bulan, eee, karena sistem imunnya sudah lebih baik, sudah lebih berkembang, sistem pencernaannya juga sudah lebih berkembang, itu sudah dapat mulai diberikan makanan tambahan atau complementary food ya, yang, sama seperti anak sehat ya, jadi harus harus mengandung, makanan yang lengkap, ada karbohidrat, ada dan harus mengandung protein, serta buah-buahan gitu ya, dan sayuran. Untuk makanannya bisa diberikan, sekitar 3/4 mangkok kecil gitu ya, dan, apabila memungkinkan, sangat direkomendasikan untuk, memberikan makanan dari sumber protein hewani. Oke. Nah, apabila, bayi atau anak itu menerima susu formula, ya, di mana, berarti anak ini tidak menerima ASI sama sekali, maka ada beberapa panduan, pemberian susu formula, itu yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus berikan susu formula atau susu sapi yang sudah dimodifikasi. Jadi bukan susu sapi murni gitu ya, tapi harus susu yang, khusus untuk infant formula. Kemudian, kita tidak perlu memberikan makanan atau minuman lain selain susu formula gitu ya, jadi nggak penting. Karena, susu formula itu kan sudah didesain untuk menggantikan ASI walaupun komposisinya tidak sebagus ASI gitu ya, tapi kan, sebenarnya itu saja sudah cukup. Karena kalau diberikan makanan atau, minuman lain belum tentu lebih lebih, bernilai gizi dibandingkan, susu formula, sedangkan kalau makanan, pencernaan dari, bayi pasti belum siap untuk menerima makanan yang bentuknya padat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, kita harus menyiapkan susu formula itu dengan baik dan benar, baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi persiapannya. Jangan sampai susu formula itu terlalu encer atau terlalu pekat ya. Karena kalau terlalu encer berarti zat gizinya lebih sedikit yang masuk, sedangkan kalau terlalu pekat, beresiko menyebabkan diare. Kemudian pemberian dengan cup ya atau di sendok gitu, itu lebih disarankan daripada pemberian dengan, botol dan, kita harus mensterilisasi alat yang digunakan untuk memberikan susu, sekitar 6 sampai 8 kali per hari, ya, oke. Nah, eee, alternatif lain dari susu formula ini adalah, express breast milk ya atau, heat treated breast milk. Jadi breast milk ini adalah, air susu ibu, biasanya yang dari ibu dengan HIV/AIDS, itu yang dipanaskan sebelum diberikan. Jadi nggak menyusui langsung, tapi ibu bisa memerah ASINya. Kemudian ASINya akan dipanaskan ya, sebelum diberikan kepada, si bayi tadi gitu. Jadi biar, virusnya mati karena pemanasan sebelum dikonsumsi itu juga bisa. Nah, ini adalah rekomendasi, frekuensi pemberian ya untuk susu formula. Jadi usia 0 sampai 1 bisa 60 mili 8 kali sehari dan jumlahnya akan semakin meningkat semakin besar usia anak, namun frekuensinya akan cenderung menurun. Jadi sampai, 6 bulan itu, kira-kira anak bisa diberikan 150 mili, sebanyak 6 kali sehari. Nah, setelah melewati usia 6 bulan, berarti anak sudah bisa mulai diberikan makanan yang solid gitu ya. Eee, untuk anak dengan, susu formula atau anak yang tidak menerima ASI dari ibunya,
dapat diberikan susu formula sebanyak, eee, total itu sekitar 500 mililiter per hari ya, atau sekitar 1 sampai 2 cup gitu ya. Kemudian kita, bisa berikan susu dalam cup, tidak dalam botol, dan, apabila tidak tersedia susu formula, maka kita bisa gantikan dengan pemberian makanan, menjadi sekitar 4 sampai 5 kali makan per hari, ya. Kemudian, apabila masih menerima susu, di luar susu kita bisa berikan 3 kali makan ditambah 1 snack per hari yang, tentunya harus meliputi bahan makanan yang, mengandung zat gizi seperti protein, sayur, dan buah. Nah, pada usia 12 bulan sampai 2 tahun, anak-anak, bisa diberikan, 3 kali makan ditambah 2 kali snack ya, yang jumlahnya bertambah. Kalau tadi usia 6 sampai 12 itu 3/4 cup, kalau, 1 tahun sampai 2 tahun itu sekitar 1 cup ya. Tuh, kemudian juga, perlu diperhatikan komposisinya, jangan lupa sebisa mungkin menyertakan, protein hewani dan juga, buah atau sayuran sekitar 2 kali per hari gitu ya. Dan juga tetap diberikan susu ya, formula tetap diberikan sebanyak 500 mililiter. Kalau tidak ada susu berarti digantikan frekuensi makannya nggak jadi 3 kali gitu ya, tapi jadi 4 sampai 5 kali per hari. Dan juga biasakan anak untuk makan aktif gitu ya, dengan piring dan sendok sendiri. Jadi sudah mulai dibiasakan makan dengan mandiri. Nah, bagaimana dengan, energinya ya, jadi ini adalah, beberapa rekomendasi nilai kalori yang harus, eee, dikonsumsi oleh, anak dengan atau tanpa HIV/AIDS setiap harinya gitu ya. Rekomendasinya seperti tadi. Nah, untuk kilokalorinya itu, sekitar kalau 6 bulan ini sekitar, 220 kilokalori per hari, semakin meningkat ketika usianya meningkat ya. Ini yang dari, eee, makanannya, dari solid food-nya. Sedangkan kalau untuk, anak yang tidak disusui, kebutuhan energinya lebih tinggi ya. Jadi ini yang menerima ASI, ini yang tidak gitu ya. Di mana, di sini lebih tinggi karena kalori dari susu, energi dari susu itu digantikan oleh energi dari total energi dari solid food-nya. Nah, kemudian juga, bayi dengan yang lahir dari, eee, ibu dengan HIV/AIDS itu sebaiknya juga, tidak lupa untuk diberikan suplementasi vitamin A setiap 6 bulan sekali, kemudian juga harus dipastikan mengonsumsi garam beriodium ya, dan juga harus diperhatikan bagaimana, hygiene sanitasi ketika seorang ibu menyiapkan, makanan. Karena kan berarti anak dengan HIV/AIDS itu memiliki sistem imun yang lebih rendah daripada anak normal, sehingga persiapan makanannya itu harus benar-benar steril gitu ya, jadi harus benar-benar bersih. Nah, ini yang menjadi PR, untuk kita untuk memberikan edukasi tentang bagaimana cara menyiapkan makanan dengan baik dan benar ya, dengan higienis, terutama kepada ibu yang memiliki bayi dengan kondisi HIV/AIDS. Jadi paling tidak, ibunya harus mencuci tangan gitu ya setiap setiap, setelah selesai, menggunakan toilet, sebelum dan setelah menggunakan toilet, atau sebelum dan setelah menyiapkan makanan. Jadi, seorang ibu dengan anak yang mengalami HIV/AIDS itu harus lebih sering mencuci tangan. Nah, kemudian kita harus melakukan pemantauan, berat badan juga, di mana apabila seorang anak dengan kondisi HIV/AIDS itu tidak mengalami penambahan berat badan sesuai grafik pertumbuhan normal, maka kita harus memberikan secepatnya intervensi,
dengan menambahkan jumlah makanannya gitu ya. Bisa dengan menambahkan snack atau makanan yang disukai oleh anak. Oke, sekarang, NCP pada, eee, anak dengan HIV/AIDS gitu ya. Nah, jadi ini sudah, saya ambil dari WHO ya, jadi ada pedoman teknis bagaimana cara melakukan NCP pada anak dengan kondisi HIV/AIDS. Nah, ketika kita menghadapi seorang pasien, eee, dengan kondisi HIV/AIDS, ada beberapa hal yang harus kita tanyakan dan kita amati. Kemudian hasil pertanyaan dan pengamatan itu akan mendasari intervensi apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, secara umum kita dapat mengukur dulu apakah seorang anak ini perlu dukungan gizi khusus atau tidak. Yang pertama, kita bisa tanyakan ke ibu atau ke pemberi asuhan ya, ke siapapun yang mengasuh anak, tentang riwayat medis anaknya gitu ya. Misalnya, apakah anak mengalami batuk selama, lebih dari 21 hari ya, untuk mendeteksi apakah ada, kondisi klinis yang sedang atau berat gitu ya di anak. Kemudian apakah, terdeteksi TB, misalnya apakah sedang menjalani treatment TB gitu ya. Kemudian apakah sedang mengalami diare atau, eee, oral infeksi yang kronis gitu ya. Nah, selain ditanyakan hal ini kita juga harus mengamati gitu ya, mengamati apakah anaknya ini, menunjukkan gejala gangguan paru-paru atau aktif TB ya, atau, persisten diare. Jadi kita, lihat, kita amati seperti itu ya. Nah, jika ada gejala klinis ini yang, dijawab oleh ibu atau, pengasuhnya, ataupun yang kita lihat, maka, berarti anak tersebut tergolong, eee eee, membutuhkan dukungan gizi yang spesifik, seperti itu. Jadi kita harus memberikan, atau mengukur, NCP lebih lanjut untuk memberikan intervensi yang tepat. Nah, ini pengamatan untuk, mengetahui chronic lung disease bisa dilihat dari apakah anaknya batuk-batuk atau mungkin terlihat sesak dan lain sebagainya. Oke. Nah, apabila anak, membutuhkan dukungan gizi tadi, ya, kita harus menggali lebih lanjut lagi gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus melakukan assessment ya, untuk melihat kira-kira langkah NCP mana yang tepat untuk anak tadi gitu ya. Jadi, eee pada dasarnya, NCP, rencana terapi gizi untuk anak dengan kondisi HIV/AIDS itu ada 3. Jadi plan A, plan B, dan plan C, gitu. Nah, nanti kita petakan gitu ya, anak ini termasuk yang mana. Apa yang harus kita tanyakan gitu ya, sama tadi ya, apakah, anak batuk, punya TB, diare, atau, infeksi oportunistik, eee, yang lain gitu ya. Nah, selain itu kita juga, tanyakan juga, apakah anak mengalami penurunan berat badan dibandingkan berat badannya bulan lalu? Selain kita menanyakan, kita juga perlu, meminta kartu tumbuh kembang anak ya, atau buku KMS anak. Kita lihat kurva pertumbuhannya, apakah, naik gitu ya, apakah datar, atau apakah turun. Itu juga perlu kita amati. Selain itu, kita juga perlu melakukan pengamatan dan pengukuran. Yang pertama, kita lihat apakah anak menunjukkan tanda klinis dari, eee, severe wasting ya, di mana severe wasting ini ditandai dengan kehilangan massa otot gitu ya. Jadi, mungkin lengannya jadi bergelambir gitu ya, tapi ototnya tidak terasa. Kemudian juga adanya, kulit yang menggantung tadi, ya yang bergelambir tadi itu ya, di area-area di mana, otot itu ada, misalnya di lengan, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengecek, ya kita harus mengecek apakah anak mengalami edema.
di kedua kaki gitu ya, atau mungkin di pergelangan tangan atau tempat lainnya. Kemudian yang ketiga, kita cek berat dan tinggi badannya ya. Kita ukur apakah saat ini anak itu memiliki berat badan per tinggi badan kurang dari 3 standar deviasi ya. Atau mungkin berat anak itu sangat rendah sekali gitu ya. Jadi berat badan menurut umurnya kurang dari -3 standar deviasi atau mungkin juga underweight. Jadi berat badan per usia kurang dari 2. Jadi kalau misalnya BB per U-nya kurang dari 2, apalagi kurang dari 3, itu nanti kita catat untuk kira-kira mendapatkan intervensi gizi apa gitu ya. Kita juga cek lingkar lengan atasnya ya, eee, berdasarkan usianya gitu ya. Jadi apakah lingkar lengan atas untuk anak usia 6 sampai 12, 13 sampai 60 itu kurang dari 115 milimeter. Apabila usianya 5 sampai 9, apakah kurang dari 129 milimeter, sedangkan usia 10 sampai 14 apakah kurang dari 160 milimeter. Kemudian kita juga tadi ya harus lihat kurva pertumbuhannya. Nah, setelah semuanya kita amati dari indikator antropometri ini dan juga fisik klinis ya, kemudian kita petakan gitu ya, kira-kira anak harus mendapatkan intervensi yang mana. Jika di kurva pertumbuhan itu menunjukkan anak mengalami peningkatan berat badan ya, maka kita cukup berikan nutrition care yang plan A. Namun apabila kita menemukan anak tersebut mengalami eh, berat badan per umur itu kurang dari -2 SD ya, bahkan bisa sampai -3 SD, atau mungkin berat badannya masih normal, tetapi terjadi penurunan berat badan lebih dari 5% ya dibandingkan bulan lalu ya. Atau misalnya kurva pertumbuhannya bentuknya kayak gini, jadi bentuknya mendatar, nggak naik, nggak turun, ya. Itu artinya anak tersebut mengalami gangguan pertambahan berat badan, ya. Di mana itu mengindikasikan anak tersebut harus menerima nutrition care yang plan tipe B. Nah, apabila eh, kita temui ini ditambah dengan ada gejala wasting ya, di mana ditandai dengan, lila kurang dari, referensi sesuai usianya, maka anak membutuhkan, severe nutrition care plan, yang C ya, jadi NCP yang plan C dan diklasifikasikan sebagai severe malnutrition, ya. Nah, apabila anak dalam kondisi normal ini, tetapi ditemukan kronik, eee penyakit paru kronis atau mungkin TB atau diare atau penyakit infeksi oportunistik yang lain gitu ya, itu, kita juga harus meningkatkan kebutuhan energi dengan memberikan nutrition care plan dengan tipe B gitu. Jadi tipe A diberikan kalau, normal gitu ya, jadi pertumbuhannya normal. Kalau kurvanya datar itu, berarti kita berikan nutrition care, plan B gitu ya. Misalnya ini ada penurunan berat badan atau mungkin, BB per U-nya kurang dari -2 atau -3 tanpa adanya edema atau tanpa adanya wasting, kita berikan nutrition care plan B. Namun jika ada penurunan berat badan ya, ditambah adanya, eee, tanda fisik klinis ya seperti wasting atau edema, eee kita berikan nutrition care yang plan C. Oke, ini klasifikasinya ya tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya, jadi akan saya lewati. Nah, ini adalah apa yang harus kita berikan ketika kita sudah mengklasifikasikan kira-kira bagaimana kondisi pertumbuhan dari anak dengan kondisi HIV/AIDS tadi, gitu ya. Nah, kotak biru ini menunjukkan NCP Plan A, yang kuning ini NCP Plan B, dan yang merah ini adalah NCP Plan C.
Nah, ketika anak tergolong, pertumbuhannya baik gitu ya, maka kan tadi kita berikan NCP dengan plan A, ya, di mana di sini anak diberikan penambahan energi sebesar 10% dibandingkan dengan kebutuhannya. Nah, perhitungan energi ini didasarkan pada berat badan aktual anak gitu ya, tuh. Nah, kemudian, eee, untuk anak yang, mengalami gangguan pertumbuhan tadi ya, tadi kan diberikan plan B ya apabila, BB per U kurang dari -2 SD dan juga, mmm, apa tadi, adanya penyakit infeksi kronis seperti itu ya, tuh. Nah, apabila anak masuk dalam kategori harus menerima NCP plan B, maka anak tersebut membutuhkan penambahan energi sekitar 20-30%. Ya tergantung derajatnya gitu ya. Kalau misalnya, eee, baby per U-nya kurang dari -2 mungkin bisa kita berikan 20%, tapi kalau -3, 30% gitu ya. Atau mungkin, ada penyakit infeksi yang berat kita bisa, tambahkan sesuai dengan penyakitnya gitu ya. Semakin berat tentu semakin tinggi pertambahan, energinya. Nah perhitungannya itu didasarkan pada berat badan aktual ya, gitu. Nah biasanya untuk memenuhi tambahan 20 sampai 30% tambahan energi ini, kita bisa berikan dari, makanan yang ada di rumah. Jadi kita bisa memang tambahkan, menunya gitu ya. Atau apabila tidak memungkinkan untuk menambah, jumlah makanan dalam menu yang dikonsumsi anak sehari-hari, kita juga bisa memberikan, suplemen gizi gitu ya, atau makanan tambahan lah gitu untuk anak-anak dengan, nutrition care proses yang tipe B ini. Nah, apabila anak menerima NCP tipe C, nah ini pertambahan energinya menjadi lebih tinggi ya, yaitu sekitar 50 sampai 100% ekstra energi, di mana energi ini dihitung berdasarkan berat badan aktual ya. Nah, kemudian, anak ini mau tidak mau harus ditambahkan dengan therapeutic feeding gitu ya. Therapeutic feeding ini, juga harus dilanjutkan sampai, recovery itu terjadi. Jadi, sekitar 6 sampai 10 minggu ya, gitu. Therapeutic feeding itu ya pasti diberikan biasanya formula ya, F100, F75 gitu ya, atau mungkin Modisco seperti itu. Oke. Nah, prinsip gizinya itu bisa berubah dari tipe A, tipe B, dan tipe C. Jadi tidak selamanya anak yang dengan tipe A selalu menerima tipe, A terus gitu ya, atau yang tipe B terus, atau tipe C terus, enggak gitu ya. Jadi, anak yang menerima intervensi gizi, eee, baik tipe A, tipe B, atau tipe C ini bisa berubah gitu ya. Nah, nanti indikasi perubahannya apa akan kita bahas di belakang. Yang pasti indikator kapan pasien itu berubah itu dapat, dilihat nanti dari, antropometrinya. Antropometrinya ini juga, menunjukkan apakah anak itu perlu dirawat atau tidak ya. Jadi, anak yang mengalami malnutrisi yang ditandai dengan, lila kurang dari 115 ya atau adanya edema dan juga, eee, berat badan menurut usia kurang dari 3 Z-score, disertai dengan, nafsu makan yang buruk ya atau ada pneumonia, serta ada komplikasi, medis seperti misalnya tadi, eee, infeksi paru atau TB atau mungkin diare itu maka, mau tidak mau harus dirawat di rumah sakit ya atau, rawat inap gitu. Sedangkan kalau, hanya mengalami, kurang energi kronis saja gitu ya, tanpa adanya, eee, komplikasi medis dan memiliki, asupan atau nafsu makan yang baik ya, maka anak tersebut dapat dirawat di rumah ya atau outpatient. Oke, nah ini beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika seorang anak menerima terapi intervensi, baik yang tipe A, tipe B, maupun tipe C.
Yang pertama itu kita harus, cek apakah anak, menerima imunisasi, kemudian, apakah menerima makanan di sekolah dan juga apakah anak menerima terapi antiretroviral atau ART gitu ya. Kemudian kita juga harus cek kesehatan ibunya dan juga, sebisa mungkin memberikan nutrition counseling, jadi memberikan konseling gizi baik kepada ibu maupun pengasuh anak, mmm, untuk, eee, supaya ibu atau pengasuh itu dapat dapat melihat gitu ya, dapat mengukur growth chart sendiri, kemudian dapat mengetahui apakah anaknya sudah tumbuh dengan baik atau tidak, dan bagaimana cara untuk memaintain pertumbuhan anak yang sudah baik itu. Kemudian juga, ditanyakan apakah ada perubahan dari, anaknya berdasarkan kunjungan terakhir gitu ya, apakah ada penurunan nafsu makan atau mungkin penurunan berat badan atau apapun gitu ya yang terkait gizi. Kemudian pada sesi konseling ibu juga harus dijelaskan, eee, kenapa anak itu butuh tambahan energi ya. Ya, tadi kan kalau yang ijo tadi cuma 10% ya, dan bagaimana 10% ini dipenuhi, dengan nambah itu nambah seberapa gitu loh, itu dan nambah makanan apa. Kemudian juga, apabila ibunya dalam kondisi baik gitu ya, kita bisa, dorong untuk terus melanjutkan pemberian ASI ya. Betul, tapi kalau tidak gitu ya, kita bisa, memberikan konsultasi tentang bagaimana memberikan makanan pengganti, baik makanan formula atau mungkin makanan padat kalau bayinya sudah berusia lebih dari 6 bulan. Kemudian kita juga pastikan bahwa ibu maupun pengasuh tahu bahwa anak harus makan dengan, variasi, ya, jadi harus makan makanan yang bervariasi dan juga harus disiapkan dengan baik gitu ya, dengan air yang bersih, dengan, hygiene sanitasi yang baik. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan program lain, misalnya di rumah ada pekarangan atau apa, kita bisa ajarkan untuk menanam makanan atau mungkin memelihara hewan ternak yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber makanan untuk anak dengan kondisi HIV/AIDS. Nah ini, kira-kira penambahan energi yang seharusnya diberikan untuk, anak dengan kondisi HIV/AIDS yang menerima terapi tipe A, ya, dengan berbagai tingkatan usia. Jadi tambahnya sekitar 10% gitu ya. Ini, misalnya untuk yang 6 sampai 11, maka butuh tambahan energi sekitar 60 sampai 75 kilokalori, ya. Atau setara 760 kilokalori per hari, di mana, penambahan jumlah ini dapat diberikan dengan, misalnya penambahan 2 sendok makan margarin atau minyak atau 1 sampai 2 sendok teh, gula gitu ya. Sedangkan kalau untuk usia yang lebih tinggi itu, kita bisa bisa gantikan dengan makanan seperti apa, itu bisa dijelaskan. Oke. Nah, kemudian, kita harus pastikan, pemenuhan mikronutrien itu cukup ya, jadi termasuk vitamin A, Fe, kemudian, yodium dan lain sebagainya. Juga obat cacing harus, diberikan 6 bulan sekali ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, eee, kalau anak dalam kondisi tipe A itu kita, harus melihat ulang situasinya, Eee, atau harus dimonitoring itu paling tidak sekitar 2 sampai 3 bulan sekali. Jadi misalnya, 2 bulan lagi bisa diminta untuk datang kembali untuk melihat bagaimana perkembangannya, apakah tetap baik atau tetap buruk. Atau bisa lebih cepat apabila ternyata ada, masalah kesehatan lain gitu ya, misalnya tiba-tiba muncul infeksi oportunistik gitu ya, atau muncul, perubahan berat badan yang tidak diinginkan, itu bisa jadi lebih cepat. Tapi kalau tidak ada masalah, paling enggak kita, memonitor 2 sampai 3 bulan sekali. Oke, selanjutnya yang tipe B, sama ya,
sama, jadi kita harus memberikan nutrition counseling juga ya, tetapi poin-poinnya menjadi lebih detail, yaitu di mana kita harus, eee menanyakan atau memberikan rekomendasi juga, kira-kira makanan dan minuman apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh anak-anak gitu ya. Dan, kita harus ukur dulu, bagaimana sih situasi pemberian makan di rumah. Jadi siapa yang menyiapkan, siapa yang memberikan makanan, bagaimana persiapannya dan lain sebagainya. Tuh, jadi kita harus, tanyakan dan pastikan, bahwa makanan sudah dipersiapkan dengan baik dan benar. Oke, ini juga, energinya ya, sama. Jadi, kalau tambahan di plan B ini lebih banyak ya, jadi sekitar 120 sampai 150 ya, di mana itu bisa ditambahkan sama 2 misalnya pada usia 6 sampai 11 bulan bisa ditambahkan dari 2 sendok teh margarin ya, tetapi penambahannya nggak cuma sekali gitu ya, tapi sampai 3 kali. Nah untuk yang, 12 sampai 13 ya, itu mungkin kita bisa tingkatkan frekuensi makannya atau densitas energinya. Misalnya kita menambahkan, susu atau keju atau mungkin, kacang-kacangan dan lain sebagainya gitu ya. Tuh, semakin besar karena energinya bertambah semakin banyak ya tentu, makanan tambahannya menjadi lebih lebih banyak gitu ya, jumlah yang harus diberikan untuk dapat mengkompensasi penambahan 20 sampai 30% energi tadi. Oke. Mikronutrien juga harus dipastikan, dapat terpenuhi dan untuk anak yang menerima, terapi gizi tipe B ini, paling tidak, 1 atau 2 minggu sekali itu, harus dikaji ulang setelah pemberian intervensi ya. Kemudian kalau dalam 1 atau 2 minggu, tidak ada masalah, eee, kita dapat review pemberiannya 1 sampai 2 bulan lagi gitu ya, tergantung responnya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tipe C. Tipe C ini merupakan tipe yang paling berat gitu ya, karena menandakan bahwa anak mengalami, kegagalan tumbuh yang juga sudah menunjukkan adanya wasting ya. Jadi, eee, kita perlu, memastikan bahwa anak memang mau makan ya, dan bisa makan gitu ya. Kalau anak tidak makan berarti, perlu, manajemen khusus gitu ya. Perlu pengaturan, zat gizi khusus, perlu pengaturan makan khusus, mungkin kita berikan, terapi enteral dan lain sebagainya gitu ya, tuh. Tapi kalau misalnya anak mau makan, kita bisa, berikan makanan tambahan dari rumah gitu, jadi nggak perlu, terapi khusus seperti itu, seperti terapi enteral, oke. Untuk kebutuhan kalorinya bertambahnya semakin banyak ya. Jadi biasanya kita berikan itu, bukan dengan tambahan makanan, tetapi dengan, RUTF ya. RUTF itu, adalah therapeutic feeding yang biasanya basisnya adalah minyak ya. Jadi adalah makanan yang dicampur dengan minyak. Kenapa minyak? Karena di minyak itu lebih tidak rentan untuk terserang bakteri ya. Jadi bakteri kan lebih mudah hidup di air daripada hidup di minyak. Biasanya bentuknya kayak pasta gitu. Jadi kandungan energinya dalam jumlah yang sedikit, kandungan energinya sudah sangat besar gitu ya. Oke. Nah untuk, monitoring-nya, itu paling tidak, kita review dalam 1 minggu, apakah, setidaknya ada peningkatan berat badan, 5 gram per kilogram berat badan per hari dalam 1 minggu ini gitu ya. Kalau memang, ada pertambahan ya. Jadi ini kita reviewnya per hari gitu ya, per hari selama 1 minggu. Kemudian apabila ada, penambahan berat badan selama seminggu itu kita review lagi, 1, 2 minggu lagi sampai anak mengalami recovery gitu ya. Biasanya, sampai, eee penanganan ini bisa sampai bisa terjadi antara 6 sampai 10 minggu lamanya gitu ya. Nah kalau ternyata tidak
bertambah berat badannya padahal anaknya sudah makan, berarti kita, harus rujuk anaknya untuk mendapatkan terapi di rumah sakit. Nah, tapi apabila membaik gitu ya, maka kita bisa mengubah plan, pemberian makan kita menjadi plan A ataupun plan B, ya. Nah, ini adalah, indikasi, kapan kita mengubah, rencana terapi gizi, ya. Jadi, terapi gizi itu harus, diberikan untuk dapat memenuhi tambahan energi setidaknya 20 sampai 30% energi, ya, dan apabila, anak itu tidak bisa makan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan energinya, maka ya harus diubah gitu ya plannya dari B ke C. Tapi apabila, asupannya adekuat dan, terjadi perbaikan status gizi, maka plannya bisa diubah gitu ya, dari, eee, B ke A, atau mungkin C ke A gitu. Nah, ini adalah spesifiknya kriteria entry dan exit untuk suplementasi gizi ya. Jadi, kapan anak diberikan, suplemen gizi, itu adalah apabila, anak tidak dapat mengakses, makanan dalam jumlah yang adekuat dan tepat jumlahnya gitu ya. Atau apabila ada, eee tidak ada bukti bahwa pengasuh itu dapat memberikan atau mempersiapkan makanan dengan baik dan benar. Nah, kemudian kapan suplemen gizi itu berhenti diberikan, itu apabila anak dengan nutrition care proses, yang plan B tadi ya, jadi kan, suplemen biasanya mulai diberikan pada plan B dan C gitu ya. Nah, plan B tadi, itu sudah mencapai berat badan menurut umur atau berat badan menurut panjang atau tinggi badan lebih dari -1 SD ya, dan mengalami peningkatan berat badan, setidaknya pada 2 kali kunjungan selama 30 hari. Jadi dalam 2 kali 2 minggu itu sudah naik, itu berarti dia sudah dapat, menghentikan, pemberian makanan suplemen, berarti bisa dipindah ke plan A gitu ya. Atau apabila, eee, kondisi-kondisi yang menyebabkan peningkatan energi seperti tadi misalnya ada komorbiditas tadi sudah ditangani gitu ya. Jadi kalau sudah sembuh, ya sudah gitu ya, kita, hentikan penambahan 20 sampai 30% energinya. Nah, kalau untuk yang terapi tipe C, itu kan tidak hanya diberikan suplemen ya, tapi juga, suplemennya itu sampai bentuknya therapeutic feeding ya atau RUTF tadi. Nah, kapan anak berhenti, menerima sorry, kapan anak, mulai diberikan therapeutic feeding itu apabila dia mengalami, kurang gizi kronis kurang gizi berat ya atau severe malnourished, kemudian juga apabila memiliki komplikasi medis tetapi, tidak memiliki nafsu makan yang baik gitu ya, atau punya, eee, nafsu makan yang baik tetapi, eee ini memiliki nafsu makan yang baik, dan memiliki pengasuh yang dapat menyediakan makanan dengan baik dan tepat gitu ya, baik dari jumlahnya maupun dari cara persiapannya, maka kita bisa berikan therapeutic feeding di rumah gitu ya. Nah, kapan seorang anak berhenti diberikan therapeutic feeding, itu apabila, edemanya sudah hilang ya, kemudian nafsu makannya sudah kembali dan paling tidak mencapai berat badan sebesar, -1 SD gitu ya. Atau terjadi penambahan 15% berat badan setelah edemanya berkurang gitu ya. Jadi edemanya hilang tapi berat badannya sudah meningkat ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa pindah gitu ya ke dari, plan C bisa diubah ke plan B maupun plan A. Oke, juga bisa dilihat tadi sama ya dengan, sampai -1 dan penambahan sekitar 15% atau sekitar kalau di rumah sakit itu diharapkan penambahan berat badannya 5 sampai 15 gram per kilogram berat badan per hari.
Kalau di rumah paling tidak penambahannya 5 gram per kilogram berat badan per hari. Oke, nah tadi kita bicarakan bahwa Nutrition Care Plan C, di sana anak harus mendapatkan terapi makanan khusus gitu ya, atau tadi RUTF atau therapeutic food gitu ya. RUTF itu kepanjangannya Ready to Use Therapeutic Food gitu ya. Jadi biasanya RUTF ini adalah makanan tambahan yang bahan-bahannya adalah selai kacang, susu skim kering, gula dan minyak gitu ya, serta mikronutrien. Tadi saya bilang minyak kenapa? Karena minyak pertama energinya besar, kedua dia tidak mudah ditumbuhi oleh bakteri gitu. Jadi bentuknya pasta biasanya ya, kemudian diberikan di plastik kecil, jadi dengan makan sedikit saja energi yang dikonsumsi itu sudah sangat besar gitu ya. RUTF ini bisa diberikan di rumah sakit maupun di rumah. Nah, kemudian F75. F75 ini disiapkan dari susu skim, gula, dan juga tepung ya, dan sedikit minyak dan air, kemudian dicampur dengan air gitu ya. Biasanya per 100 cc mengandung 75 kilokalori. Gitu. Biasanya ini digunakan untuk anak dengan kondisi gizi yang buruk tetapi tidak nafsu makan gitu ya. Dan biasanya diberikan di rumah sakit. Kalau sudah stabil bisa menerima F75 maka akan ditingkatkan menjadi F100 ya. Jadi mengandung 100 kilokalori per 100 cc yang diberikan. Komposisinya juga sama tapi jumlahnya nanti yang berbeda gitu ya. Ini juga biasanya diberikan di rumah sakit gitu. Nanti kalau sudah pulang maka bisa diberikan makanan rumah tangga seperti itu. Oke. Nah, dalam menentukan kira-kira dalam memberikan konseling tadi ya, kira-kira makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh anak dengan kondisi HIV/AIDS, kita bisa pertimbangkan ini ya. Jadi kita harus tanyakan dulu dari dietary assessment-nya, kita tanyakan eh, bagaimana konsumsi susu gitu ya. Apakah anak minum susu? Tipenya apa? Apakah ASI, susu formula, atau susu jenis yang lainnya? Seberapa sering dan seberapa banyak? Serta apakah anak disusui secara langsung gitu ya atau diberikan ASI. Kemudian dari asupan makannya kita bisa lakukan recall ya untuk melihat eh, makanan dalam 24 jam terakhir yang biasa dimakan ketika sarapan, snack, makan siang, makan malam gitu ya dan seterusnya. Kemudian juga apa makanan yang eh, berapa kali makan anak biasanya, kemudian jenisnya apa, seberapa banyak gitu ya, dan juga apakah anak mengonsumsi protein hewani. Nah, apabila eh, tidak ada makanan padat yang dikonsumsi eh, sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan, jadi kayak 4 kali makan gitu ya, atau tidak ada atau anak hanya mengonsumsi minuman selama 24 jam terakhir gitu ya. Padahal anaknya sudah usianya lebih dari 6 bulan ini tentunya ya. Nah, itu berarti kita klasifikasikan sebagai asupan makan sangat tidak adekuat gitu ya. Berarti harus kita berikan terapi support tipe C gitu ya. Nah, tapi kalau anak makan sedikit dibandingkan biasanya, gitu ya, tapi masih mau makan gitu ya. Nah, itu berarti kita golongkan nanti termasuk kita berikan terapi tipe B karena tergolong uh, asupan makannya kurang. Tapi kalau ada kuat berarti kita berikan terapi tipe A. Ini berdasarkan asupan makannya. Kalau yang pertama tadi kan berdasarkan antropometrinya. Oke, nah ini anjuran anjuran makan dan konsumsi susu untuk anak-anak dengan HIV/AIDS berdasarkan kelompok usianya gitu ya. Oke, kita juga harus cek apakah anak bisa makan ya. Jadi kita tanyakan apakah ada mual, muntah,
atau mungkin infeksi oral yang menyebabkan anak mengalami kesulitan menelan dan mengunyah gitu ya. Kalau ada, berarti kita harus berikan terapi tipe tipe C gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai hanya muntah atau mual saja, kita bisa berikan terapi tipe B. Nah, untuk evaluasinya, kita harapkan kan terapi gizi itu dapat mendukung sistem imun dari anak. Jadi kita bisa lihat um, kadar CD4-nya ya, terutama dengan anak yang menerima terapi ART, itu diharapkan dapat uh, memaintain jumlah CD4 ya. Tapi apabila anak mengalami penurunan CD4, maka itu indikasinya adalah anak harus menerima terapi ART ya. Jadi anak harus menerima terapi ART kalau CD4-nya kurang dari 20 pada usia 12 bulan, 36 bulan, atau kurang dari 15 pada usia 5 tahun gitu ya, berdasarkan persennya. Oke. Nah, ART ini kalau anak sudah mengonsumsi ART itu akan membawa efek samping pada gizinya karena biasanya efek samping ART itu adalah mual, muntah gitu ya, yang pasti akan menurunkan nafsu makan gitu. Jadi kita harus uh, ukur juga tadi ya seperti sebelumnya apakah anak mengalami gangguan makan yang menyebabkan gangguan uh, gizinya. Oke, nah ini biasanya tanda-tanda gangguan antropometri yang dialami oleh anak dengan terapi ART. Jadi biasanya mengalami lipodistrofi ya di beberapa bagian, juga biasanya menjadi kurus ya, kemudian uh, mengalami perut yang membengkak gitu ya, karena biasanya lemak akan disimpan di sana karena lipodistrofi tadi. Gitu. Oke, nah anak dengan ART itu membutuhkan penambahan asupan energi ya selama 6 sampai 10 minggu ya apabila terjadi gangguan makan. Jadi anak dengan HIV/AIDS yang mengalami efek samping dari ART yang sampai menyebabkan malnutrisi itu bisa energinya bertambah 5 sampai 100% dan harus ditangani dalam jangka waktu tertentu sampai dia bisa recovery gitu ya. Oke. Oke, sekian kuliahnya. Ini adalah beberapa bahan yang saya gunakan. Bisa dibaca lebih lanjut gitu ya. Ini juga sudah saya sertakan link untuk mengakses materi uh, sumber buku referensi yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya adalah penugasan ya. Jadi saya akan bagi kelas menjadi 6 kelompok dan nanti masing-masing kelompok mengerjakan kasus ya. Jadi kasusnya ada 3. 3 kasus ini dikerjakan oleh masing-masing kelompok, masing-masing 2 kelompok. Jadi kasus 1, kelompok 1 dan 4, kasus 2, 2 dan 5, kasus 3, 3 dan 6 gitu ya. Nah, formatnya seperti laporan biasa, jadi ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka yang menyertakan minimal 10 sumber gitu ya. Kemudian ada asuhan gizi ya, jadi ada NCP-nya ya, serta ada kesimpulan dan saran. Kemudian hasil penugasan ini silakan diupload di aula paling lambat 10 Desember 2020. Ini kasus 1, ini kasus 2, dan ini kasus 3. Oke, demikian kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.